Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu sama LPG masih membahas mengenai aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah, yaitu ARKAS. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kertas kerja di tahun anggaran 2023. Pertama, teman-teman harus mengaktifkan aktivasi kertas kerjanya terlebih dahulu. Pastikan bahwa aktivasinya atau sudah diaktifkan kertas kerja di dana BOS regulernya. Kalau sudah, kita masuk ke menu kertas kerja. Nah, kemudian pilih di sini BOS reguler ya. Pilih BOS reguler sehingga nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ditulisnya no data to display ya. Jadi belum ada data yang kita tambahkan. Dan anggarannya, total anggaran sudah kita ambil karena sudah kita aktifkan kertas kerjanya. Cara yang pertama kita bisa menambahkan tambah baru di sini ya. Klik tambah baru di sini untuk memulai kertas kerja kita. Nah, pastikan di sini kita mengetik kata kunci dari kegiatan itu. Misalnya saya akan membuat kata kunci listrik. Jadi di sini ketika saya ketikkan listrik ya atau tertulisnya istrik di sini, kita akan melihat di sini programnya apa, kodenya apa, programnya apa, subprogramnya apa, dan kegiatannya. Pastikan di kegiatannya ini nih ya. Di kegiatannya ini kita lihat di sini penambahan daya listrik, pemasangan instalasi listrik baru, atau pembayaran rekening listrik. Jadi kita pilih yang pembayaran rekening listrik karena kita akan membayar listrik, bukan menambah daya listrik atau pemasangan instalasi listrik baru. Jadi harus dibedakan di jenis kegiatannya. Oke, saya pastikan karena ini akan membayar rekening listrik, kita klik dua kali atau bisa klik sekali dan oke. Kemudian di sini kode rekeningnya ya. Kode rekeningnya kita bisa pilih listrik lagi ya. Listrik gitu ya. Belanja alat baru, belanja tagihan listrik ya, belanja tagihan listrik. Jadi pastikan benar-benar teman-teman jangan sampai salah memilih uraian dan juga jenis kegiatannya karena nanti akan dipertanggungjawabkan ketika kita membeli ya. Kita klik sekali, kemudian pilih oke, boleh, bisa klik dua kali. Urutannya urutan nomor 1, boleh seperti itu ya. Uraian kegiatannya adalah biasanya kalau dia jenisnya seperti ini, maka kita bisa tulis manual. Tapi kalau dia tidak bisa ditulis manual, ada kode seperti ini ya, kita harus memilih dari apa yang sudah disediakan oleh aplikasi ARKAS. Nama kegiatannya adalah pembayaran, saya tulis seperti ini, pembayaran listrik Januari seperti ini ya, karena saya akan membayar listrik di bulan Januari. Kemudian di sini kita akan memilih harga satuannya, harga per satuannya. Karena listrik ini saya akan buat per bulan, saya akan buat 500.000 per bulan. Jadi ini sudah 500.000 per bulan, pastikan sudah benar. Kemudian satuan itemnya bisa teman-teman pilih satuan itemnya per bulan ya. Di sini ada orang perjalanan, orang saya akan pilih yang bulan karena ini per bulan, per hari, per bulan. Jadi 500.000 ini saya anggarkan dalam 1 bulan, begitu ya. Kemudian selanjutnya kita bisa pilih di bulan Januari karena kita pilih tadi di bulan Januari ya. Karena sudah kita pilih Januari, jangan lupa volumenya kita tulis 1 ya, seperti ini. Karena volume 1 ini dalam 1 bulan kita akan memilih atau membayar 500.000 dalam 1 bulan. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Nah, maka akan langsung muncul mulai dari programnya apa, subprogramnya apa, kegiatannya apa, dan kode rekeningnya belanja tagihan listrik sebanyak 500.000 di pembayaran listrik Januari. Volumenya 1, satuannya adalah bulan. Oke, seperti itu ya. Karena kita buat di bulan Januari, checklistnya di bulan Januari, maka dia akan muncul di tagihan bulan Januari.
Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tidak perlu harus tambah baru, kemudian dicari lagi dengan hal yang sama untuk membuat bulan Februari misalnya, tidak perlu. Ada cara cepatnya. Teman-teman bisa klik di bagian Januari ini, kemudian tinggal pilih sisipkan saja, sisipkan. Seperti ini ya. Maka di sini langsung program dan yang lainnya tidak perlu mencari lagi. Kita langsung bisa tuliskan lagi pembayaran listrik Februari seperti ini. Harga satuannya kita samakan 500.000 ya. Kalau memang sama, ini contoh. Satuan itemnya kita cari yang tadi per bulan. Kemudian jangan lupa kita checklistnya di bulan Februari dengan volumenya 1 gitu ya. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul bulan Februari, tagihannya di bulan Februari, volumenya 1. Misal ini salah, mau kita ganti menjadi Maret misal seperti itu ya. Kita klik, kemudian klik ubah data. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah datanya dengan cara hapus bulan Februarinya, kemudian isikan bulan Maret dan masukkan angka 1. Klik saja OK, maka nanti akan berubah. Ininya jangan lupa diganti menjadi Maret kalau mau dirubah begitu ya. Tapi posisi ini saya tidak akan merubah. Saya klik cancel. Oke, misal kita akan tambahkan baru ya, tambah baru. Kita akan membeli obat-obatan misalnya, obat-obatan. Kita akan membeli obat-obatan di sini. Usaha kesehatan sekolah, nama kegiatannya UKS atau peralatan obat-obatan. Klik, kemudian OK. Di sini kode rekeningnya kita tulis saja obat gitu ya. Jadi belanja obat-obatan, bukan batik ya. Seperti di sini belanja obat-obatan, kita klik OK. Kemudian uraian kegiatannya, di sini kita disuruh mencari, tidak bisa mengetik ya, karena sudah disediakan oleh aplikasi. Misal obat mah gitu ya, mah misal mah, obat mah nih yang paling atas nih, obat mah, kita klik atau klik dua kali, harga satuannya berapa? Misalnya obat mah itu harganya kita beli 1 kotak misalnya. Misal ini hanya sekedar misalkan saja, misal 20.000. Ini hanya sekedar contoh, silakan nanti teman-teman sesuaikan dengan harga di lokasi teman masing-masing. Ini per paket ya, karena 1 pak gitu, bukan per unit. Kemudian kita akan belinya di bulan Maret misalnya. Sebanyak berapa kotak? Misalnya 5 kotak untuk persediaan di bulan bulan semester 1. Kemudian kita juga akan sekalian ya membeli di bulan Juli itu sebanyak 5 kotak lagi. Nah, begitu, bisa langsung seperti itu ya teman-teman ya. Mau tiap bulan beli juga boleh. Kita klik OK. Nah, akan muncul obat mah, yaitu 5 paket di bulan Maret dan 5 paket di bulan Juli. Jadi total 10 paket. Dana yang akan kita gunakan adalah 200.000. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Bagaimana cara membuat rencana kertas kerja kita. Nanti kalau misalnya kertas kerjanya udah banyak, kita udah banyak membeli, nih total pengeluaran atau yang kita anggarkan itu sebanyak 1.200.000 karena kita sudah mengambil 1 juta di listrik, kemudian 200.000 untuk beli obat mah. Jadi 1.200.000 dari total anggaran sebelumnya 330 juta sudah kita pakai 1.200.000 sehingga nanti hasilnya atau dana sisanya adalah 328.800.000. Jadi di rencana kertas kerja ini nanti teman-teman harus perhatikan ini nanti harus sudah menjadi 0 ya. Baru kita bisa mengesahkan rencana kertas kerja kita ini untuk kita sahkan di dinas pendidikan setempat. Jadi ininya usahakan harus 0 terlebih dahulu ya, baru kita sahkan. Pastikan ini sudah dibicarakan baik-baik dengan kepala sekolah dan bendahara, bos ataupun orang-orang terkait.
dengan rencana kertas kerja selama 1 tahun ini, gitu ya. Ketika nanti sudah banyak rencana kertas kerja kita, kemudian kita ingin mencari satu-satu itu susah, silakan teman-teman gunakan menu pencarian, klik menu pencarian, tuliskan kata kuncinya. Misalnya kita mau listrik tadi ya, klik listrik, kemudian pilih OK, maka dia akan mengarah ke listrik bagian pertama, yaitu Januari ya. Sehingga nanti untuk Februari, Maret, April dan seterusnya bisa kita masukkan di sini nanti ya. Begitu. Nah, itulah bagaimana cara membuat kertas kerja di anggaran 2023. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran atau video tutorial berikutnya.